Kita akan melihat bagaimana sebenarnya makna dari kunjungannya bersama seorang pengamat politik Timur Tengah, Mas Habibul. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. 47 tahun yang lalu pernah hadir Raja Faisal gitu di Indonesia. Itu 47 tahun yang lalu, begitu, 1970. Baru sekarang ada lagi yang datang. Kenapa baru sekarang? Mungkin kalau Anda bisa membacanya. Kenapa baru sekarang? Mengingat sebenarnya hubungan Arab Saudi dan Indonesia ini cukup dekat. Indonesia juga memiliki, karena menjadi mayoritas Muslim, juga dekat rasanya hubungannya dengan Arab Saudi. Ya, saya rasa memang faktornya multifaktor di situ, bukan hanya satu faktor kalau kita baca dari segi background. Kalau dari sisi Arab Saudi minimal ada dua perkembangan yang membuat Arab Saudi kemudian mengambil keputusan untuk melakukan kunjungan besar. Saya katakan kunjungan besar karena ini bukan hanya ke Indonesia, dimulai dari Malaysia, kemudian ke Indonesia, kemudian ke Brunei, bahkan rencana ke Cina, dan terakhir direncanakan beliau akan melakukan kunjungan di Yordan. Jadi ini memang dalam rangka kunjungan yang lama dan besar untuk misi diplomasi tentu. Salah satu yang paling lama bahkan dikatakan kunjungan ke luar negerinya oleh seorang Raja Saudi ya. Betul. Jadi kalau kita baca dalam konteks kepentingan atau politik Arab Saudi sendiri, kita bisa melihatnya dari sisi global dan sisi regional di Timur Tengah. Sisi global kita melihat Arab Saudi belakangan memang agak gelisah dengan keputusan-keputusan perkembangan politik yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Misalkan selama ini Arab Saudi dikenal sangat dekat dengan Amerika Serikat. Ini salah satu sekutu utama. Tapi kita tahu Amerika belakangan justru memperlakukan Arab Saudi dalam tanda kutip itu tidak dengan secara memadai dalam aturan persekutuan. Kenapa saya katakan tidak memadai? Sebagai contoh kasus misalkan dalam kasus krisis di Syria, Arab Saudi dengan Turki itu sejak awal menginginkan melengsarkan Bashar al-Assad. Tapi Amerika juga sejak awal tidak begitu tertarik untuk membantu sekutunya ini. Bahkan ketika muncul ISIS, Amerika justru tertarik untuk menetapkan ISIS sebagai agenda utama daripada status Bashar al-Assad. Yang kedua, perkembangan terbaru kita lihat Arab Saudi sangat terganggu dengan munculnya undang-undang baru yang memperbolehkan korban serangan terorisme 11 September 2001 di Amerika untuk menuntut Arab Saudi sebagai negara yang dianggap mensponsori terorisme. Itu undang-undang JASTA yang disahkan di akhir periode kepemimpinan Obama, dan Obama sendiri tidak setuju dengan undang-undang ini karena Obama meyakini bahwa undang ini akan mengganggu hubungan yang sangat dekat antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Ini konteks global yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kita harus baca dalam konteks regional Timur Tengah. Di regional Timur Tengah, Arab Saudi sangat diuntungkan dengan adanya Arab Spring. Kenapa diuntungkan? Karena di saat negara-negara lain di dunia Arab berjatuhan, justru Arab Saudi mengambil alih dalam tanda kutip kepemimpinan negara-negara di Timur Tengah ini. Kalau sebelum Arab Spring ada Mesir, ada Yordan, bahkan ada Syria yang selalu menjadi negara garda depan di dalam perbicaraan politik atau keputusan politik di dunia Arab, tapi setelah Arab Spring justru yang menentukan adalah Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam konstelasi seperti itu, Arab Saudi butuh mitra, butuh pertemanan yang baru yang bisa mengamankan kepentingan politiknya di regional. Apalagi Arab Saudi berseberangan, bersaing ketat dengan Iran yang juga sama-sama ingin menjadi wajah atau menjadi kepala atau ingin menjadi pemimpin daripada dunia Islam. Oke, jadi ini menegaskan juga posisi dia di regional Timur Tengah begitu regional dan global. Tapi Indonesia juga ada faktornya. Apa faktornya? Bahwa Indonesia dianggap sudah berhasil di dalam minimal membuat kepercayaan bagi Raja Salman bahwa Indonesia layak untuk dijadikan investasi masa depan, layak untuk dikunjungi. Harap tadi disampaikan juga, bayangkan sejak 47 tahun yang lalu nggak ada yang datang lagi. Padahal presiden demi presiden kita sudah datang ke sana berkali-kali. Bahkan masyarakat kita setiap tahun 200.000 kurang lebih datang ke sana. Tidak ada kunjungan yang memadai dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kunjungan ini memang spesial karena dilakukan oleh Raja Salman dengan rombongan yang sangat besar. Tapi kita harus yakin bahwa selama ini kita juga
telah memperlakukan dan menghormati Arab Saudi sedemikian rupa. Saya menganggap kunjungan ini kunjungan yang setimpal dalam rangka saling menghormati di antara kedua negara, kedua bangsa. Oke, ada kedekatan salah satunya mengenai ya tentunya dari agama salah satunya, ekonomi tentunya ini juga yang dibicarakan. Apa yang menurut Anda dampak yang paling besar yang bisa terjadi dari melihat gini, Mas. Terutama juga mengenai perlindungan warga negara kita juga di sana. Apakah ini juga menjadi suatu yang seakan menggambarkan bahwa Indonesia adalah teman kita tidak melihat bahwa tenaga kerja yang datang ke sini sebagai penduduk yang di luar yang lebih rendah dan lain-lain. Apakah ini bisa dibaca seperti itu juga? Ya, saya rasa memang ini harus diartikan. Kunjungan spesial ini harus diartikan di dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Jadi bukan hanya spesial secara seremonial. Ya, betul. Kita harus membumikan letak spesial ini dalam kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu minimal harus ada 3 target yang harus kita kawal dari kunjungan ini. Yang pertama adalah target jangka panjang, jangka menengah, dan jangka paling dekat. Jangka panjang menurut saya adalah yang bisa kita jadikan target adalah bagaimana Indonesia bisa diyakini bisa menjadi kiblat demokrasi dan peradaban dunia yang terutama yang berpenduduk mayoritas Islam. Kenapa? Karena Indonesia punya pengalaman yang unik. Misalkan dalam Islam dan demokrasi. Kita tahu dunia Islam saat ini betul-betul mengalami problem berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan pergantian kepemimpinan. Di Indonesia ada tensi politik yang memanas ketika berkaitan dengan persoalan ini. Tapi kalau kita komparasikan dengan negara lain yang sama-sama mayoritasnya berpenduduk Islam, itu Indonesia jauh lebih punya keunggulan. Nah, oleh karena itu, menurut saya jangka panjang Indonesia harus bisa meyakinkan semua pihak untuk bisa menjadikan dirinya sebagai kiblat demokrasi, kiblat tata kehidupan modern kaitannya dengan Islam dan demokrasi di dunia, terutama yang berpenduduk mayoritas Islam. Yang kedua, jangka menengah. Jangka menengah tentu saja kita harus memasukkan investasi di situ. Karena saya yakin pada akhirnya Raja Salman memutuskan untuk melakukan kunjungan besar dan sangat serius ke Indonesia ini. Salah satunya karena ada faktor ekonomi juga, investasi. Apalagi kalau dikaitkan dengan Amerika tadi di saat Arab Saudi melakukan investasi besar-besaran, ternyata imbas yang didapatkan tidak setimpal. Jadi dia ingin kalau begitu kenapa tidak mencari dunia investasi yang baru. Jadi kita harus mengawal kepentingan ekonomi dan investasi yang bisa dijadikan sebagai target menengah ini. Tapi target yang paling dekat yang harus kita kawal bersama-sama adalah target pendek ini. Apa itu? Yaitu dalam 2 hal yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana Indonesia bisa meyakinkan Raja Salman untuk menambah kuota haji. Kenapa? Karena ini menjadi problem yang krusial, problem yang nyata dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan Indonesia dan Arab Saudi. Bayangkan kita punya masa tunggu sampai 30 tahun. Ini orang mau haji, semua mau haji. Dan tidak semua umat Islam punya kemampuan. Sudah punya kemampuan dia daftar, tetap saja ternyata juga belum tentu berangkat. Karena begitu lamanya masa tunggu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini kepentingan jangka pendek, jangka paling dekat yang harus dikawal oleh pemerintah. Bagaimana kunjungan ini bisa meyakinkan Raja Salman untuk menambah kuota haji kita. Karena memang masyarakat Islam di Indonesia adalah masyarakat yang paling banyak dibanding negara-negara lain yang sama-sama berpenduduk mayoritas Islam. Dan yang kedua yang tadi dikatakan kepentingan jangka pendek kita adalah meyakinkan Raja Salman untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi para TKI yang bekerja di sana. Kita ingin mengatakan melalui kunjungan ini Raja Salman bisa mengetahui secara langsung bahwa Indonesia bangsa yang beradab, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang penuh dengan keluhuran, dan itu dibuktikan dengan sambutan dari masyarakat yang begitu hidup tadi. Bahkan segala macam fasilitas kita sesuaikan dengan kebutuhan Raja Salman, termasuk di DPR sebagai gedung kehormatan bangsa ini. Dipersiapkan ini secara penghormatan khusus yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Raja Salman harus bisa diyakini bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat beradab, dan mereka yang berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja bagian daripada bangsa yang mempunyai nilai-nilai keluhuran ini. Kalau ada peristiwa hukum maka harus dibaca dalam konteks ini. Tidak bisa dipisahkan. Karena para TKI kita bekerja ke Arab Saudi bukan dengan tujuan kejahatan,
mereka datang ke sana dengan tujuan kebaikan. Jadi istilahnya ada pressing issues lah, ada hal-hal yang sudah sangat jelas, masalah-masalah seperti itu tadi, kuota haji, seperti perlindungan TKI itu ya sangat-sangat jelas dan jangka pendek yang harus diamankan oleh pemerintah. Betul, dan sangat penting sebenarnya, selain sangat jelas tapi juga sangat penting yang harusnya bisa. Mengingat kunjungan ini terjadi kalau kita bisa katakan sekali setengah abad begitu istilahnya. Saya bilang jadi jangan sampai tidak ada dampaknya begitu dampaknya yang membumi di masyarakat gitu. Makanya kita harus bikin plan yang sedemikian rupa agar bisa terukur nanti pencapaiannya. Jangka pendek, jangka menengah dalam bentuk investasi dan kemudian jangka panjang dalam bentuk bagaimana Indonesia bisa meyakinkan semua pihak termasuk Arab Saudi untuk menjadi negara atau kiblat daripada demokrasi. Oke, paling tidak untuk investasi jangka pendek ada yang langsung juga, Mas. Kalau kita lihat dari kunjungan yang sengaja dipilihnya, ini adalah salah satu kunjungan paling lama dari perjalanan Raja Saudi ini, yaitu ke Indonesia 9 hari karena ditambah dengan wisata pribadi ke Bali. Mungkin itu menjadi investasi jangka pendek paling cepat yang datang 1.500 rombongannya yang hadir juga nanti ke Bali. Menarik bagaimana ia memilih Indonesia sebagai destinasi wisatanya, begitu. Apakah ini ada karena kedekatan juga kan antara Arab Saudi dan Indonesia atau memang benar-benar nama Bali ini terlalu menarik untuk dilewatkan? Mungkin Anda bisa membaca begitu. Ya, saya rasa memang dari perspektif ekonomi, kepentingan ekonomi, Raja Salman juga mempunyai harapan dan kepercayaan kepada Indonesia. Nah, oleh karena itu dia mencoba untuk mengarahkan kebijakan investasinya ke depan ke Indonesia. Dan menurut saya bukan hanya di Bali ya. Bali sudah masuk dalam pertimbangan di situ, tapi tempat-tempat lain saya juga sempat mengikuti, itu sempat menjadi pertimbangan. Katakan seperti di mana, di dekat di Padang, kemudian di Lombok dan beberapa tempat lain yang menurut saya dengan kunjungan ini Raja Salman akan melihat bahwa Indonesia punya masa depan berkaitan dengan investasi yang barangkali lebih aman dan lebih nyaman untuk sebuah negara seperti Arab Saudi. Oke, Mas Hasibullah, terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi pada pagi hari ini.